Perkenalkan, nama saya Eko Suyanto Wibowo dengan nomor NIM 01060123140053. Di sini sebagai tugas mata kuliah Economic for Business di tugas kerja sesi 3 dengan topik elastisitas, dan akan saya jelaskan sebagai berikut. Saya jelaskan, apa sih elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya mengambil dari situs CNBC Indonesia tanggal 28 September 2023 yang ditulis oleh Susi Setiawati dengan judul "Terungkap, ini biang kerok harga beras meroket hingga 16%". Lanjut akan kita bahas tentang elastisitas dari beras. Kenapa bisa meroket harganya? Elastisitas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat substitusi. Masyarakat Indonesia kebanyakan untuk sumber karbohidrat mengkonsumsi beras daripada sumber karbohidrat yang lain. Semisalkan ketela, gandum, jagung, dan lain-lain. Jadi permintaan akan konsumsi beras tersebut lebih besar. Untuk yang kedua, kebutuhan. Karena beras merupakan kebutuhan orang banyak, jadi bersifat inelastis. Untuk yang ketiga, jangka waktu. Karena beras merupakan bahan pokok dan ketika harga beras naik, maka permintaan belum cenderung turun dan atau bersifat tetap. Dan semisalkan dalam jangka panjang, orang akan mengkonsumsi makanan substitusi pengganti beras seperti jagung, singkong, dan lain-lain. Kita lanjut tentang elastisitas harga. Untuk gambar saya screenshot dari isi berita. Yang pertama, tentang rata-rata harga beras mulai dari Januari 2022 sampai September 2023. Dan gambar bawahnya tentang konsumsi beras nasional dari rata-rata 9 bulan terakhir di bulan Januari sampai September 2022 dan Januari 2023 sampai September 2023. Selanjutnya mari kita ulas untuk elastisitas harga ini. Yang pertama diketahui QX, yaitu kuantitas beras yaitu 9 bulan terakhir di tahun 2022, yaitu mulai Januari 2022 sampai September 2022 sebesar 22,62 ton. PX yaitu harga permintaan produk, yaitu kita ambil datanya sesuai gambar di bulan September 2022, yaitu sebesar Rp12.629. Untuk delta HDX yaitu jumlah konsumsi beras di 9 bulan terakhir tahun 2023 mulai Januari 2023 sampai September 2023 sebesar 22,89 dikurangi jumlah permintaan konsumsi beras di 9 bulan terakhir tahun 2022 mulai Januari 2022 sampai September 2022 sebesar 22,62. Untuk selisihnya dari nilai delta QDX yaitu sebesar 0,27 ton. Selanjutnya ada delta PX yaitu selisih harga terakhir bulan September 2023 dikurangi bulan September 2022 dengan nilai Rp14.696 dikurangi Rp12.629, yaitu selisihnya Rp2.067. Langsung kita jawab, EDX yaitu elastisitas permintaan dari produk, yaitu beras. Dengan rumus EDX sama dengan delta QDX per delta PX dikali PX per QX. Maka 0,27 dibagi 2067 dikali
12.629 per 22,62. Hasilnya 0,00000023. Lalu kita jelaskan tentang jenis elastisitas. Lalu dari hasil tersebut kita jelaskan tentang jenis elastisitas. Yang pertama, jika nilai E 1, maka bersifat elastis, yaitu jika terjadi perubahan harga, maka perubahan kuantitas akan lebih besar nilainya. Yang kedua, elastis unit ya, yaitu nilai E sama dengan 1. Dengan pengertian, jika terjadi perubahan harga, maka dampak perubahan kuantitas akan sama. Lalu, yang ketiga, jika nilai E kurang dari 1, maka bersifat inelastis, yaitu jika terjadi perubahan harga, maka dampak perubahan kuantitas yang terjadi lebih kecil. Dari berita tentang kenaikan harga beras yang kita bahas tadi, karena nilai E yaitu 0,00000023 dan itu E berarti kurang dari 1, maka terkait harga beras maka bersifat inelastis. Kenapa bersifat inelastis? Karena beras merupakan bahan pokok primer yang ada di Indonesia. Meskipun harga beras naik, perubahan kuantitas tetap bahkan cenderung naik. Lalu untuk analisa positif dari berita tadi, yang pertama, kenaikan harga beras itu dipengaruhi oleh musim dan fenomena iklim El Nino. Jadi terkait ini mungkin perubahan musim, jadi akan pengaruh terhadap hasil panen dan lain-lain. Lalu untuk kedua, siklus panen di mana musim gadu atau harga beras akan lebih tinggi dari musim panen raya. Jadi untuk beras waktu sebelum panen raya itu harganya lebih tinggi. Jadi beras akan terdongkrak naik ketika musim panen raya juga. Untuk ketiga, dinamika global tercermin dari kebijakan negara-negara eksportir beras yang cenderung restriktif. Salah satunya India. India menutup ekspor pada bulan Juli, lalu berdampak pada kenaikan harga beras, terutama negara-negara yang selama ini tergantung beras impor dari India ya, seperti Indonesia. Lalu untuk analisa normatif, yang pertama, pemerintah tergantung kepada impor beras selama ini. Jadi semisal harga beras dari negara yang mengekspor itu naik, maka harga beras di Indonesia pun juga akan naik. Untuk kedua, pemerintah mulai menerapkan untuk substitusi dari beras ini sendiri, semisalkan sumber karbohidrat lain seperti ketela, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah mulai menerapkan operasi pasar agar bisa menstabilkan harga beras, karena selama ini harga beras ini sudah melewati harga eceran tertinggi. Untuk yang merasakan itu biasanya kalangan bawah, menengah ke bawah, daripada kalangan menengah ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tentang elastisitas dari permintaan. Terima kasih.